Saudaraku seiman dan seagama, salah satu perang yang pernah terjadi dalam Islam adalah Perang Badar, yaitu peperangan yang terjadi pada 17 Ramadan antara orang muslimin dengan kaum kafir Mekah. Peperangan itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah, bertepatan pada 17 Ramadan. Perang Badar merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh umat Islam. Disitulah Allah memberikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Dan sungguh telah kami beri kemenangan kepada kamu orang muslim di Badar, sedangkan kamu ketika itu dalam keadaan lemah. Jika kita merujuk kepada sejarah Perang Badar, jumlah pasukan orang musyrik ketika itu adalah 1.000 orang. Hal ini tidak sebanding jika kita bandingkan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan tekad, semangat dan keimanan yang kokoh, kaum muslimin mendapat kemenangan yang besar. Setelah selesai Perang Badar, kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Rasulullah bersabda, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kalian telah pulang dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Para sahabat merasa heran, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ini merupakan perang kecil, padahal ialah merupakan satu perang besar yang dialami oleh Islam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa perang besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-jihadun nafas." Jihad melawan hawa nafsu. Saudaraku seiman dan seagama, di sini kita belajar satu pelajaran penting yang bisa kita petik daripada apa yang terjadi pada kaum muslimin ketika itu adalah bahwa hakikat daripada peperangan itu adalah perang jihad melawan hawa nafsu. Jika kita melakukan perang fisik, maka kita mendapat ganjaran dan ghanimah yang banyak. Dan jika kita kalah, mati dalam peperangan, kita mendapat balasan syurga. Nah, kalau kita melakukan perang jihad hawa nafsu, yang menang mendapat syurga, yang kalah akan mendapat neraka. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, di bulan yang suci ini, marilah kita berjihad melawan hawa nafsu yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang hakiki. Sebagaimana dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Inilah tujuan akhir daripada ibadah yang kita kerjakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Tujuan akhir daripada ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan adalah untuk mendapat titel takwa. Surga itu diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa.